such teeth, dear. The Ministry of Ungentlemanly Warfare bukan sekadar film aksi perang, melainkan refleksi gelap tentang bagaimana kekuasaan bekerja ketika dunia berada di ambang kehancuran. Film ini membawa penonton masuk ke wilayah abu-abu antara kepahlawanan dan kejahatan. Ia mempertanyakan nilai moral yang sering kita anggap mutlak. Dalam tekanan ekstrim, batas antara benar dan salah menjadi kabur. Dari sinilah refleksi-refleksi mendalam film ini bermula. Hitler is not playing by the rules. Men were willing to go and sink those ships. Pertama, moralitas yang runtuh di bawah tekanan sejarah. Film ini menunjukkan bahwa moralitas ideal seringkali runtuh ketika dihadapkan pada ancaman eksistensial. Inggris tidak digambarkan sebagai bangsa yang bermoral sempurna, melainkan bangsa yang ketakutan. Ketakutan tersebut melahirkan keputusan-keputusan ekstrim. Ketika jutaan nyawa dipertaruhkan, etika berubah menjadi alat yang fleksibel. Film ini menantang pandangan bahwa kebaikan selalu dicapai dengan cara baik. Para tokohnya melakukan pembunuhan tanpa pengadilan. Mereka melanggar hukum internasional secara sadar. Namun tindakan itu dibingkai sebagai keharusan sejarah. Inilah dilema utama film ini. Moralitas tidak lagi berdiri di atas prinsip, melainkan di atas hasil. Film ini menanyakan apakah tujuan dapat membenarkan cara. Penonton dipaksa melihat bahwa negara bisa bersikap amoral demi bertahan hidup. Tidak ada karakter yang benar-benar suci. Bahkan kemenangan terasa tercemar. Film ini mengajak kita merenungkan rapuhnya moral manusia saat berada di bawah tekanan ekstrim. Kedua, negara dan kekerasan yang disangkal. Film ini memperlihatkan bagaimana negara menggunakan kekerasan tanpa mau bertanggung jawab secara terbuka. Unit yang dibentuk tidak diakui secara hukum. Para agen bekerja tanpa perlindungan jika gagal. Negara memanfaatkan mereka sebagai alat yang bisa dibuang. Kekerasan menjadi efektif justru karena disangkal. Film ini mengungkap wajah kekuasaan yang pragmatis. Negara ingin hasil tanpa jejak. Keberhasilan harus dirahasiakan demi stabilitas politik. Kegagalan harus ditanggung individu. Ini menciptakan ketimpangan moral antara pengambil keputusan dan pelaksana lapangan. Para agen menanggung resiko terbesar tanpa pengakuan. Mereka adalah pahlawan yang tidak boleh disebut pahlawan. Film ini mengkritik sistem yang memanfaatkan pengorbanan tanpa tanggung jawab etis. Kekuasaan tampil dingin dan kalkulatif. Negara tidak memiliki nurani personal. Yang ada hanyalah kepentingan. Refleksi ini relevan hingga dunia modern. Ketiga, kepahlawanan yang tidak romantis. Film ini meruntuhkan konsep kepahlawanan klasik. Tidak ada pidato heroik atau pengorbanan yang dimuliakan. Kepahlawanan di sini bersifat brutal dan sunyi. Para tokoh tidak bertindak demi kehormatan pribadi. Mereka bertindak karena tugas dan tekanan situasi. Kekerasan dilakukan tanpa keraguan emosional. Bahkan kemenangan terasa dingin dan kosong. Film ini menunjukkan bahwa pahlawan tidak selalu bermoral. Mereka bisa kejam, sinis, dan manipulatif. Kepahlawanan tidak lagi tentang kemuliaan. Ia tentang efektivitas. Film ini menolak romantisasi perang. Tidak ada kebanggaan setelah misi selesai. Yang ada hanyalah kelelahan dan penghapusan identitas. Para tokoh kembali ke bayangan. Sejarah tidak mencatat nama mereka. Film ini mengajarkan bahwa kepahlawanan sejati seringkali tidak terlihat. Dan justru karena itu, ia terasa tragis. Keempat, akar kelahiran dunia spionase modern. Film ini memberi gambaran awal tentang lahirnya dunia intelijen modern yang bekerja di balik layar sejarah. Spionase tidak muncul dari kecerdikan strategi semata, melainkan dari kekacauan moral yang diciptakan oleh perang total.
Ketika diplomasi tidak lagi mampu menyelesaikan konflik, operasi rahasia menjadi jalan keluar terakhir. Metode licik dipilih karena dianggap lebih efisien daripada perang terbuka yang mahal dan berdarah. Film ini menunjukkan bagaimana kebohongan dilembagakan sebagai strategi negara. Identitas palsu, manipulasi, dan penyamaran menjadi senjata utama. Kekerasan tidak lagi dilakukan secara frontal, tetapi disembunyikan di balik operasi senyap. Keberhasilan harus dirahasiakan demi stabilitas politik. Kegagalan pun disangkal untuk menjaga citra negara. Pola ini kemudian diwarisi oleh dunia modern. Perang tidak selalu diumumkan, tetapi tetap berlangsung dalam bentuk tersembunyi. Film ini membantu penonton memahami mengapa konflik global sering terjadi tanpa deklarasi resmi. Kekuasaan bekerja melalui bayangan, bukan panggung utama. Spionase lahir dari keputusasaan kolektif, bukan idealisme luhur. Karena itu, dunia intelijen modern membawa jejak trauma sejarah yang panjang. Kelima, manusia-manusia yang perlahan kehilangan dirinya. Film ini memperlihatkan bahwa perang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga identitas manusia. Para tokoh utamanya hidup dengan kesadaran bahwa mereka tidak akan dikenang. Setiap misi dijalani dengan senyap, seolah hidup mereka sendiri bisa dihapus kapan saja. Gus March Phillips bukan sekedar pemimpin, melainkan simbol manusia yang telah menekan nuraninya terlalu lama. Karismanya lahir dari keberanian, tetapi keberanian itu dibayar dengan kehampaan batin. Ia tahu bahwa setiap keputusan berarti kematian bagi orang lain. Namun ia juga tahu bahwa ragu berarti kekalahan. Para anggota tim mengikutinya bukan karena harapan, melainkan karena keputusasaan yang sama. Mereka telah menerima bahwa jalan pulang mungkin tidak ada. Humor gelap yang mereka lontarkan bukan tanda keceriaan, melainkan cara bertahan dari trauma. Kekerasan menjadi rutinitas yang mematikan rasa. Setiap peluru yang dilepaskan sedikit demi sedikit mengikis kemanusiaan mereka. Agen perempuan dalam film menghadapi penderitaan yang lebih sunyi. Ia harus tersenyum sambil menyembunyikan ketakutan dan keterasingan. Tubuh dan emosinya menjadi medan perang lain yang tak terlihat. Tidak ada ruang untuk lemah, tidak ada tempat untuk menangis. Mereka bertahan dengan cara membuktikan bagian diri mereka sendiri. Saat misi selesai, tidak ada sorak kemenangan. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan kesunyian. Film ini menyadarkan bahwa tidak semua yang selamat benar-benar hidup. Sebagian pulang sebagai bayangan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah harga paling mahal dari sebuah kemenangan. Pada akhirnya, The Ministry of Ungentlemanly Warfare berbicara tentang harga yang harus dibayar agar sebuah dunia tetap berdiri. Film ini tidak menghibur nurani, melainkan mengguncangkannya. Ia tidak memberi jawaban yang menenangkan, tetapi meninggalkan pertanyaan yang menetap lama di dalam batin. Kemenangan memang tercapai, tetapi kemanusiaan ikut terkikis di sepanjang jalan. Tidak ada sorak yang benar-benar bersih dalam perang seperti ini. Sejarah besar ternyata dibangun dari keputusan-keputusan sunyi yang dipikul oleh orang-orang yang rela menghilang. Kita menikmati hasilnya, sementara beban moralnya ditanggung oleh mereka yang tak pernah disebut namanya. Film ini memaksa kita menoleh ke sisi gelap kemenangan yang sering kita rayakan. Ia menyadarkan bahwa kenyamanan hari ini mungkin lahir dari penderitaan yang disembunyikan. Dan di sanalah kegelisahan itu tinggal, bahwa dunia yang kita nikmati hari ini mungkin berdiri di atas tindakan yang tidak pernah ingin kita akui. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. From now on, they work for me.